Oleh karena itu, pada saat itu saya keluar hanya di depan teras rumah. Saya keluar di depan teras rumah, tiba-tiba saya melihat ada suatu apa seperti bola api. Di depan rumah itu ada bola api bersinar terang. Saya lihat itu bola api itu sudah. Nah, waktu itu bola api itu ada di depan rumah saya di teras rumah. Habis itu dia eh, tiba-tiba masuk di pas pintu depan rumah saya. Di saat itulah ini saya bertanya, ini apa? Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari Surabaya. Jauh-jauh dari Surabaya, cuma ingin mengisahkan kisahnya yang pernah disantet sama oknum dukun dan naasnya sampai meninggal. Alhamdulillahnya narasumber kita ini bisa hidup lagi. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam, Gus Adeng. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Berapa hari perjalanan Surabaya ke Banyuwangi ini Mas? Kurang lebih ditempuh perjalanan darat 7 jam. Nah, kita kebetulan juga nyantai aja. Kita enggak begitu apa ya, di jalan kita istirahat juga. Semalam juga sempat istirahat di peristirahatan itu di Kumitir, di Habib siapa itu. Kita nyantai di situ, di situ. Mas Agus ini minta untuk pakai masker lah ya, Iya, nah untuk betul. menjaga privasi lah ya. Betul. Ya. Itu awal ceritanya gimana Mas? Dan tahun berapa? Jadi begini, sobat, sebelumnya ini saya mau bercerita kisah ya. Saya kisah di kala waktu itu. Jadi mau saya jelaskan dulu kenapa saya pakai masker untuk menghindari hal-hal yang seperti dulu. Saya terlalu vulgar waktu itu, akhirnya saya diundang ke sana kemari, memakan waktu pekerjaan juga. Jadi untuk itu di sini permisi saya memakai masker, saya memakai penutup kepala, tapi tidak menutup kemungkinan cerita saya ini real apa adanya, kisah daripada hidup saya pada saat dahulu saya dikirimi sesuatu atau katakanlah santet ala sesuatu oknum yang ada di Kabupaten Ujung Timur, Jawa Timur. Maaf saya nggak bisa menyebutkan nama daerahnya, nanti gimana nanti bisa kelihatan bagi sepertinya nanti ini terlalu memahami kan gitu Mas. Terus ini kisah yang dimaksud cerita dahulu saya mengalami mati suri. Awal saya perkenalkan saya juga di bidang bergerak dalam hukum, menangani suatu perkara apapun itu perkara, selama nanti itu saya tangani bisa saya tangani sendiri. Kalaupun nantinya memakai kawan apabila sampai ke persidangan, saya
bergabung sama rekan-rekan kuasa hukum. Jadi gini, awal kisahnya gini, Gus Odeng. Kurang lebih kisaran tahun, saya masih bujang, kurang lebih mungkin tahun 1997 kalau enggak 1998. Di situ saya lagi ada job menangani perkara masalah tanah. Kebetulan juga perkara tersebut ada di ujung timur, Jawa Timur. Berangkatlah waktu itu saya ke sana. Yang notabene ini perkara sangat-sangat miris sekali. Saling berebut warisan. Tanah peninggalan daripada kakek. Nah, di indikasi tersebut itu ada salah satu seorang keluarga dari cucu, antara cucu itu saling mengklaim kalau itu punya hak atas mereka. Tapi di dalam klausul undang-undang kita menyelesaikannya harus tidak boleh sebelah. Waktu itu saya menyelesaikan selama itu ya kita selesaikan dengan secara kekeluargaan, tidak usah melalui gugatan atau segala macam. Ayolah, selama masih bisa diajarkan kekeluargaan, kan alangkah lebih baik lagi, alangkah lebih bagus lagi, keluarga tetap bersatu kembali, kan begitu Gus? Okay. Kalaupun nanti sampai ke persidangan, pasti nanti biaya kan banyak sekali. Nah, sedangkan lahan ini pun, toh mereka juga bukan hasil dari keringat mereka sendiri. Wong ini peninggalan, tinggal menikmatin, ya kan? Tinggal menikmatin, ayolah. Kita cari win-win solution, solusi yang terbaik. Kenapa harus seperti itu? Nah, apabila nanti sampai jatuh ke persidangan, yang jelas dan pasti satu, biaya banyak. Kedua, memakan waktu. Daripada membuat belum nanti ongkos wirawirinya itu loh mas. Kan banyak, tidak cukup 1 sampai 5 juta. Nah, sedangkan di persidangan nanti pun itu pun juga nggak akan langsung hari itu putus selesai, kan tidak. Jadi selama itu saya selesaikan, tapi tetap di satu sisi yang merasa dia punya hak penuh di situ tetap menguasai lahan. Di tengah perjalanan tersebutlah waktu itu saya karena jarak tempuh saya jauh, jadi saya harus stay di sini dekat dengan klien saya. Kebetulan klien saya mempunyai suatu rumah kediaman berdekatan dan itu pun kosong. Nah, setelah itu saya ada di suatu ruangan di dalam rumah itulah. Saya mengurai semua perkara, saya menyelesaikan semua perkara permasalahan keluarga tersebut. Saya sudah juga izin kepada kerawat-kerawatnya. Waktu itu saya juga sudah pamit, tidak ada masalah. Awal mula kejadiannya dari ini, saya stay di rumah tersebut. Saya stay di situ selama beberapa hari. Tahu-tahu ada suatu rumor. Suatu kalau dikatakan di dalam pedesaan itu lek Jawa itu rasan-rasan gitu loh guys. Rasan-rasan di situ bahwasanya saya dituduh melakukan sesuatu hal yang di situ saya tidak mungkin melakukan hal tersebut. Kebetulan klien saya mempunyai seorang anak gadis. Waktu itu saya masih bujang, belum nikah. Nah, di situ rumornya saya itu melakukan tidak selayaknya suami istri.
Padahal di situ ada orang tuanya. Saya juga di rumah yang cukup lumayan jauh, mungkin terpaut 4 rumah di situ. Di situ dirumorkan kalau saya itu tidur bareng sama putrinya klien saya. Nah, karena saya merasa nggak berbuat di situ, saya telusuri sumber satu persatu tersebut. Kebetulan saya cari, ketemulah benang merahnya siapa akar sumber daripada masalah ini. Kebetulan di situ saya sebenarnya sudah diingatkan dari awal, itu sudah diingatkan, jangan, itu orang selalu begitu, dan orang itu memang sudah terkenal, tapi orang itu sudah tidak punya keluarga, terkenal tidak punya keluarga, habis sudah. Dengan kisah cerita kematiannya keluarga daripada dukun santet tersebut itu sudah tidak ada keluarganya, dia hidup sendiri sudah. Di kampung pun di situ juga terkenal, makanya orang kampung di situ segan atau katakanlah takut lah, karena dia mempunyai suatu ilmu hitam. Tapi bagi saya waktu itu saya inosen, saya tidak percaya begitu-begitu. Apa? Selama saya ada Allah, mau apa? Kalau saya niat prosedur benar, mau apa? Kebetulan juga karena saya sudah memperingatkan, saya temui, saya peringatkan, jangan seperti itu. Lambat laun, informasi tersebut semakin di suatu kaum desa tersebut semakin ramai. Semakin ramai, semakin informasinya sudah kalang kabut, tidak benar. Ya namanya manusia kan, titik sabar kan ada batasnya. Ya, waktu itu saya juga masih bujang. Akhirnya saya temui beliaunya yang kedua kalinya, tapi perilaku daripada orang tersebut sepertinya sudah tidak ada toleransi sama sekali. Selama ini saya hormat, tapi beliaunya tidak ada rasa hormat juga. Akhirnya emosional saya timbul, akhirnya saya melakukan satu di luar batas, saya pukul. Hari itu juga saya pukul, saya tantang juga. Kalau memang kamu katanya di sini seorang dukun santet, ayo, saya terima, saya tantang santetmu. Akhirnya di situ saya balik, saya pulang, saya balik ke Surabaya. Saya balik ke Surabaya, kebetulan pada saat itu saya ada orang tua masih tinggal ibu seorang. Esok harinya, ini mulai terjadinya ada suatu hal yang di luar nalar saya. Pada saat menjelang maghrib, kalau tidak salah waktu itu, suara masjid sudah bunyi, assalatu wassalamu alaik. Itu kalau orang Jawa bilang kan tarhim ya. Sudah tarhim, sudah mulai di masjid. Hati saya ini, waktu itu saya di dalam rumah. Saya di dalam rumah, tiba-tiba saya itu kok ingin keluar. Saya ingin keluar dari rumah, saya ingin lihat suasana di luar. Waktu itu orang tua saya sudah memperingatkan, Le, maghrib, tidak usah keluar, ditunda aja nanti. Iya ibu, saya coba tak keluar dulu. Depan rumah aja kok bu, tidak apa-apa. Tidak boleh keluar loh ya, tidak, cuma di depan rumah aja. Karena saya dengan ibu saya itu seperti teman saya sendiri. Jadi saya itu lebih care, lebih fair kepada ibu saya. Karena itu tadi mengingat apa ya, ridallah ridha walidain. Jadi doa yang paling mustajab bukan doa dari wali atau siapa, orang tua kita sendiri, utamanya seorang ibu. Oleh karena itu pada saat itu saya keluar hanya di depan teras rumah.
Saya keluar di depan teras rumah, tiba-tiba saya melihat ada suatu seperti bola api. Di depan rumah itu ada bola api bersinar terang. Saya lihat itu bola api itu sudah. Lah, waktu itu bola api itu ada di depan rumah saya, di teras rumah. Habis itu dia tiba-tiba masuk di pas pintu depan rumah saya. Di saat itulah ini saya bertanya, ini apa? Ya karena waktu itu saya tidak tahu hal-hal begitu. Saya tanya dalam diri saya sendiri, ini apa ya? Bola apa? Kok ada api? Seakan-akan rumah saya mau kebakar, tapi kok aneh. Bola api tadi itu bukannya membakar rumah, tapi seperti apa ya? Terbang itu ya. Terbang di atap itu, Gus. Dia maksudnya di atap di depan teras rumah gitu loh. Saya tetap liatin itu tadi. Saya keluar, saya enggak mengindahkan omongan dari ibu saya, jangan keluar rumah maghrib. Tiba-tiba saya keluar, perasaan saya tetap kayak keluar, yaitu sudah saya dihantam. Entah bagaimana itu masuk bola api tadi ke badan. Dikala itu saya sudah tidak sadarkan diri. Nah, setelah itu saya nggak sadarkan diri, kurang lebih antara jam 5 lah mungkin itu ya. Jam 5 saya terbangun itu kurang lebih jam 12 atau jam setengah 1 malam. Nah, kisah pada saat saya waktu itu tidak sadar diri, saya ini ditinggal meninggal oleh ayah saya mulai kecil, mulai SMP. Saya usia masih SMP waktu itu, kelas 2 atau 3. Jadi di situ, ya ini kalau saya cerita ingat masa lalu itu ya agak sedih juga, karena ketemu sama beliau. Saya ditinggal waktu itu ya kecil, saat dewasa ini ketemu lewat mimpi. Jadi seakan-akan saya itu di dalam hilangnya saya, bola api masuk tadi itu. Tahu-tahu saya di depan rumah itu dijemput oleh sebuah kereta. Di mana kereta tadi saya tuh juga takjub, loh kereta kok bagus sekali. Loh kereta kok, wah kayak apa ya, kereta mungkin kalau saya gambarkan seperti kereta kerajaan, terbuat dari emas, semua itu emas. Tapi itu tidak ada kudanya waktu itu. Loh kok nggak ada kudanya, tapi kok ada di depan rumah. Saya mendekat. Setelah saya mendekat, tahu-tahu pintu kereta tadi itu terbuka dengan sendirinya. Dan tanpa basa-basi, tidak ada suatu omongan apapun, tiba-tiba saya, badan ini tahu-tahu masuk duduk di dalam kereta. Di situ ada samping bapak saya, ada ayah saya di samping. Loh, ingat saya loh, bapak kan sudah almarhum. Beliau saya tanya, diam, tidak bersuara sama sekali. Setelah itu saya tidak tahu, pintu tertutup. Saya waktu itu tanya ke ayah saya yang sudah almarhum, tapi beliau diam, tidak memberikan suatu jawaban. Tiba-tiba sepertinya ini sampailah ke suatu tempat. Di dalam tempat tersebut, tiba-tiba kereta terbuka lagi, saya turun. Di situ turun, Masya Allah. Jadi gini loh, apa ya, alamnya itu beda. Jadi kalau kita sekarang ini mungkin kalau ada pagi atau siang, malam, nah itu ada suatu perbedaan daripada hawa. Di situ hawanya itu sejuk sekali alam itu. Jadi apa ya? Kalau kita habis sholat subuh,
Habis sholat subuh itu hawanya kan enak ya Gus ya, sejuk itu ya. Ini lebih sejuk lagi. Dan ini tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada sore, tidak ada pagi. Hawanya itu ya seperti apa ya, senja gitu loh. Sinarnya mentari pun senja, tidak ada panas, tidak ada. Nah, di situ saya takjubnya apa lagi loh. Kita mungkin di dunia ini ada batu, ada ini keramik, ada karpet, ada genteng. Di situ tidak ada. Saya lihat semuanya itu batunya itu batu kerikil. Nah, batu kerikil pun itu waktu saya pegang, itu bukan batu kerikil biasa. Jadi saya pegang bukan batu kerikil loh. Masya Allah, ini kan kayak permata, berlian. Wah, ini rumahnya siapa? Kaya sekali rumah ini. Kok terasnya seperti ini? Akhirnya di situ saya karena takjub saya jalan-jalan. Saya jalan-jalan, Masya Allah, kok ada seperti benteng, seperti tembok seperti ini. Ini ukurannya itu, Masya Allah, betul-betul saya takjub. Ini panjang ujung pangkalnya saya tidak tahu, tingginya pun sepertinya tembus ke langit. Tapi di situ gak ada langit. Dan tulisannya pun di situ terlafadzkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu semua tulisannya. Nah, di dalam waktu itu saya waktu jalan-jalan, saya raba tembok. Masya Allah, ini rumahnya siapa ya? Orang kaya bener. Ini aja batunya ndak ada yang keramik. Semua batunya dari permata. Dan temboknya pun dari emas. Kaya bener ini orang. Nah, di situ saya juga jalan-jalan. Pada saat jalan-jalan, saya pun pada saat itu memakai pakaian itu kaos, celana pendek, kolor. Waktu saya kehantam sinar tadi itu saya pakainya yaitu. Nah, kok tiba-tiba saya melihat orang-orang di tempat itu banyak sekali orang memakai pakaian itu loh, Mas Agus. Putih-putih seperti orang naik haji. Seperti orang naik haji. Apa katakanlah kalau makan apa namanya? Ikhram. Pakai pakaian ikhram. Di situ sampai saya ingat sampai sekarang, yang akhirnya saya buat dzikir juga. Di situ mereka ramai sekali membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu terus dilantunkan sampai saya hafal dengan sendirinya waktu itu, karena saya merasa minder ya, karena saya pakainya saya hanya katok kolor, kaos pendek. Jadi karena Masya Allah saya mau mendekat, saya sebenarnya ingin sekali saya tanya ke beliau-beliau itu, ini rumahnya siapa? Tapi berhubung beliaunya sepertinya kayak orang terhormat, pakai pakaian ikhram, yang saya kira ini tamunya Allah. Gak pantas saya sepertinya pakai pakaian seperti ini. Di situ saya jalan lagi, tiba-tiba saya ditunjukkan sebuah sungai. Sungai tadi itu warnanya merah seperti bara api. Karena jiwa saya adalah waktu itu suka nolong orang. Jadi di situ saya lihat betul di mata kepala saya sendiri. Sungai itu bukan air yang mengalir, tapi seperti lelehannya gunung berapi. Di situ banyak orang berlomba-lomba ingin naik. Inginnya naik sudah enggak di dalam sungai tadi yang merah bara api. Hampir nyampe tepian, jatuh lagi. Hampir nyampe tepian, jatuh lagi. Saya merasa iba, saya merasa kasihan, saya mau niat nolong. Setelah saya
dekat, semakin saya mendekatkan diri, saya tidak mampu dengan panasnya. Tidak mampu dengan panasnya. Masya Allah saudara, saya tidak bisa. Niat saya ingin membantu, tapi apa daya saya? Coba ya, saya lepas kaos. Saya lepas kaos, baju ini saya taruh di tangan untuk menghindari panasnya. Barangkali dengan tameng ini saya bisa. Ternyata kaos tadi apa? Terbakar habis. Tinggal celana kolor aja waktu itu. Di dalam sungai tadi banyak sekali yang berteriak. Minta tolong, minta tolong. Taubat, taubat. Saya sendiri nolong sudah tidak ada kemampuan untuk menolong lagi. Mendekat saya sudah merasa panas. Kalau saya bikin untuk tameng itu tadi aja sudah habis terbakar. Tahu-tahu ada anjing. Anjing itu tadi kalau ukuran anjing di zaman kita sekarang itu kan kecil tuh ya. Itu enggak segede gaban. Mungkin separuh rumah gedenya anjing tadi. Terus anjing tadi itu ternyata ditunggangin oleh seseorang. Di situ saya ditunjukkan betul. Loh, inilah si dukun santet yang saya sikat. Gak punya kapal, gak punya malu. Di sini banyak orang yang dikir pakai pakaian haji tadi, pakai pakaian ihram, mereka dikir. Nah, si anjing dari kejauhan tadi itu lari, seakan-akan mau nabrak kita yang ini, yang apa lagi zikir ya, di subhanallah, bihamdi subhanallahil azim, subhanallah, wa la ilaha illallah akbar. Jadi anjing tadi ditali seperti kuda, talinya itu dari rantai, tapi bukan rantai biasa, dari api gitu Gus. Dari api itu rantainya. Dengan enaknya sekali dia mau nabrak kami. Tiba-tiba ada suatu kilatan cahaya seperti apa ya, kalau dinamakan petir tapi tidak menggelegar, seperti cambuk, tapi seperti kilat. Petir tadi menyambar anjing tadi, mengenai anjing, tapi salah. Anjing dan rantai api tadi yang mengikat untuk tali kekangnya dia, itu anjing lari nikung masuk ke sungai yang tadi, yang penuh bara api, penuh dengan orang-orang yang ingin lepas dari sungai itu. Si dukun tadi yang menunggangi tadi, saya kejar. Dia lari sambil telanjang bulat, dia itu lari. Saya kejar. Sampai saya punya perasaan, oh orang ini tidak ada apa, ini kurang ajar. Saya hajar masih kurang. Lihat aja nanti, tak sikat kamu di rumahmu, tak hajar kamu. Banyak orang kayak begini, orang ngaji, tidak ada rasa hormatnya sama sekali. Di situ waktu itu saya juga apa ya, mengalami suatu suasana di alam. Waktu itu alamnya ya anggap seperti biasa seperti ini, tapi ketakjuban saya kok nggak pernah saya di dunia itu menemukan suatu tempat yang seperti ini gitu loh. Tapi mengejar si dukunnya tadi nggak kena. Semakin jauh lari, saya nggak tahu sudah. Karena Mas Agus ini katanya sampai pernah memakan buah-buahan dari nah itu setelah saya ngejar kan kewalahan ini. Kewalahan, lapar. Saya ini lapar sama haus. Tiba-tiba saya itu ya Allah, saya nyebut ya Allah. Itu tidak zikir yang nggak bisa terputus buat saya. Sholawat saya amalkan itu. Tahu-tahu saya lapar ya Allah. Kok lapar saya. Tiba-tiba di situ ada pohon. Loh, ada waktu itu yang saya lihat, yang saya tahu, ada satu pohon. Itu keinginan hati saya apa? Tiba-tiba muncul. Keanehannya lagi, pohon itu terbalik Gus. Akarnya ada di atas, daunnya itu ada di bawah. Lah, kan langka. Waktu itu ini gimana toh? Kok seperti ini? Kok antik gitu loh.
waktu itu saya makan itu pengen waktu itu pisang. Saya mau pisang, itu pun pisang ya berupa pohon pisang, ya pisang buah pisang kita itu. Pada saya petik itu buah pisang, tanpa metik tahu-tahu pisang sudah ada di genggaman kita. Tanpa ngupas, saya makan. Masya Allah, manisnya di dunia ini tidak ada pisangnya seperti itu. Itu pisang. Habis itu saya ingin lagi. Apa? Coba pengen jeruk saya. Muncullah pohon jeruk. Ya munculnya buahnya ya buah jeruk, ada kulitnya. Dikala saya mau petik, sudah ada di tangan jeruk. Kalau di sini kan mungkin masih ada bijinya ya. Ini no biji. Tanpa harus ngulitin lagi yang di dalam itu. Habis itu waktu yang terakhir itu saya makan itu adalah buah salak. Jadi pertama pisang, kedua jeruk, yang ketiganya ini salak. Salak apa kan seperti tahu sendiri ya, berduri itu pohonnya. Ya pohon salak itu, tapi pada saat itu sama semuanya itu dalam genggaman sudah siap makan semua bersih. Juga nggak ada bijinya. Tidak ada bijinya. Nah, setelahnya itu saya merasa haus. Masya Allah haus saya, ya Allah. Saya menyebut itu, ya Allah, haus sekali. Tidak selang berapa lama, mungkin jaraknya kurang lebih 3 meter dari samping saya. Itu ada seperti sungai, ya tidak besar lah. Kalau saya bilang, kalau dibilang sungai, tapi kok ya panjang. Ini kayak apa ya, telaga gitu loh, kayak danau kecil gitu loh. Danau kecil. Di situ warnanya itu kalau bening susu kok terlalu kental. Jadi beningnya putihnya itu pokoknya gimana ya, kalau menggambarkan susah ini. Di situ saya harum, airnya itu harum. Saya coba satu teguk, ya nggak ada lagi wong air wong sana, nggak ada aqua, nggak ada warung, nggak ada toko. Waktu itu saya satu teguk, Masya Allah. Kalau tak bilang ini gula kok nggak ada rasa gulanya. Kalau madu ya mana madunya. Manisnya Masya Allah. Tidak ada bandingannya. Saya minum waktu itu saya pakai telapak tangan saya ngambilnya. 3 kali teguk. Kenyangnya Masya Allah. Seperti kita makan satu bakul nasi itu dah. Lah setelahnya itu saya jalan lagi. Lah terus saya jalan kembali itu kok tiba-tiba di apa ya, kalau kita ini kan menginjak bumi ya, kalau yang tadi kan saya di batu kecil-kecil, batu kerikil lah, yang saya anggap tadi permata atau berlian. Sepertinya di bawah ini ada orang ngaji tahlil. Saya mendengar jelas ini suaranya siapa, ini ustadz siapa yang biasa di kampung saya itu mengadakan pengajian tahlil malam Jumat. Saya juga majelis tahlil. Itu jelas sekali loh. Saya ini di mana? Kok ini ada suara orang-orang pengajian di bawah? Saya gali. Saya gali kurang lebih kedalaman setengah meter lah, mungkin 50 cm atau 1 meter lah. Karena saya panik saya ada di mana. Ini juga nggak ada ujungnya, juga nggak ada batu besar, pasir nggak ada, semua berlian itu. Waktu saya gali, hanya saya duduk termenung, ya Allah, saya ini ada di mana? Ini rumahnya siapa? Tidak ada berbentuk rumah di sana, tidak ada. Hanya cuman berbatas tembok yang tadi berlafadzkan la ilaha illallah, tapi ini tembok emas. Emas betul. Setelah itu saya diam, merenung agak lama. Saya hanya memperhatikan orang-orang yang tadi memakai pakaian ikhram, pakaian haji. Jadi beliau-beliau itu yang melafadzkan tadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Disitulah tahu tiba-tiba muncul lagi kereta dengan kereta yang sama.
Akan tetapi di situ sudah ada 4 ekor kuda. Kudanya besar-besar, bagus. Nah, yang kuda tadi itu sepertinya apa ya? Kalau badak kan bercula nih. Ini kuda ada culanya. Kuda ekornya masya Allah, kudanya nggak ada di dunia ini kayak gitu. Bagus kudanya. Itu pun lucu, ada tanduknya seperti ini. Setelah itu dijemput lagi saya pakai kereta itu. Tiba-tiba juga pintu terbuka, saya tiba-tiba masuk kembali. Di situ ada ayah saya lagi. Tetap beliau tidak bersuara, diam. Di situ akhirnya tiba-tiba saya berhenti di depan rumah. Di depan rumah, saya mau turun, ayah saya almarhum hanya berucap satu, kamu pulang, ditunggu ibumu. Saya juga lihat ibu saya nangis. Saya lihat, saya di depan rumah ada pagar. Tahu-tahu saya turun dari kereta tersebut, kereta hilang tak kemana. Akhirnya di situ saya turun di depan pintu rumah. Saya melihat banyak orang datang. Kalau ibu-ibu itu kan membawa apa itu ya, apa ya kalau bilangnya lawat ya. Waktu itu saya nggak sadar kalau itu acara nyelawat atau enggak. Ada apa di rumah saya kok rame-rame. Teman-teman saya panggil, weh, apa ini? Semuanya nggak dengar. Ada sahabat karib saya pun nggak mendengar. Lalu keinginan hati ingin saya pegang. Ini tembus. Satu persatu orang tadi tembus. Setahu saya waktu saat itu saya tahu kalau saya sudah mati. Ada seseorang membuka pembungkus kain. Itu saya sudah di kafani. Loh, inilah saya. Loh, jadi saya ini sudah mati. Disitulah saya langsung lemas. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya bisa nangis. Oh, ini mungkin dari kisah perjalanan hidup saya. Dan tiba-tiba di situ juga saya waktu itu ya hafal lah, orang-orang ayat-ayat pendek-pendek hafal. Saya membaca semua yang saya bisa ya baca, ayat kursi, kulhu, falak, anak, semua saya baca. Bahkan sholat pun juga saya baca. Saya hanya memohon kepada Allah, ya Allah, andaikan kau memberikan aku kesempatan hidup yang kedua, saya ingin mengabdi menolong orang. Orang-orang yang teraniaya, saya siap untuk nolong. Meskipun saya tanpa dibayar. Lalu tiba-tiba, tidak selang berapa lama, badan seperti terangkat. Kembalinya rasanya apa ya, mungkin kalau dikatakanlah ruh mungkin ya, arwah atau ruh lah, itu kembalinya ke jasad itu sakitnya masya Allah. Apakah ini yang dinamakan pada saat dicabut nyawa? Rasanya itu gini guys, seperti kita lari kenceng. Di sini ada tumpukan suatu apa ya, ban bekas. Kita lari ngantem itu ban. Katanya nggak ada remnya sudah katakanlah. Kita lari kenceng-kencengnya. Sakitnya minta ampun, pusingnya juga naudzubillah. Badan rasanya kayak remak. Nah disitulah saya tahu-tahu saya bangun, tapi sudah memakai kain kafan. Saya bangun, di situ saya muntah darah. Banyak yang lari. Jadi kisahnya itu banyak sudah lari. Saya sendiri gak nyadar kalau saya itu habis mati kan gak nyadar. Nah, loh ini apa-apaan? Sambil keadaan ini sudah dipotong kan.
saya duduk. Ya namanya orang mungkin yang nyelawat apa ya, takjiah, nggak tahu tiba-tiba ya namanya kita kan di alam manusia kan hantu-hantu kan banyak sekali mereknya itu toh. Mau pocong, kuntilanak, kan ada bengek lah wis. Ya mungkin kan seperti itu kan dianggap kan apa ya, takut lah mereka itu. Ada yang lari, ada yang pingsan. Kebetulan saudara saya nggak pingsan, cuman ya agak kaget. Habis itu saya ngomong, ini apa-apaan kok guyon kayak begini. Sadarnya saya seperti itu. Ini kayak guyon kayak begini apa-apa sih. Wis buyar. Nah saya nggak nyadar kalau ini kan diikat. Namanya pocong kan diikat kaki, mulai dari badan sampai ke kepala kan diikat. Saya ngeliat loh, saya telanjang. Gak pakai celana dalam, apa pakai apa loh. Ini apa-apa kok main-mainan gini ini. Saya mau ke kamar, mau ganti baju. Laung namanya kaki diikat kan sama kain kapan. Jatuhlah saya dari tempat persemayaman tadi. Ini bentur sama keramik. Ya jadilah di sini telur asin biru ini. Nah disitulah akhirnya aku ini mengalami apa, kenapa. Besoknya saya ke tempat seorang kiai saya juga, ada di timur, di ujung timur juga ada seorang beliau. Di situ saya diperingatkan betul, karena mungkin saya emosional waktu itu, saya nangan itu. Tidak ada hal yang gak mungkin. Jangan merasa kamu ini paling bisa, paling hebat. Di situ oleh beliau saya diberi suatu air. Jadi gini guys, ini air ini kan air biasa, aqua, bukan dari kulkas. Ini masih segel, waktu itu masih segel. Ini masih segel, air ini air biasa, bukan dari freezer atau kulkas, enggak. Didoai sama beliau tanpa membuka loh ya. Didoai setelah minum. Pada saat sebelum saya minum, beliau berpesan, kalau nanti kamu merasa perutmu mulas, udah buang kotoran aja di situ. Ya karena mungkin saya keadaan lemes waktu itu, muntah darah, sama keluarlah sebuah benda, paku mungkin segini nih pakunya, paku yang buat apa? Di rumah-rumah, bangun rumah yang kalau usuk kan kecil, yang belandarnya ini. Nah ini yang sekian gede-gede itu keluar 3. Terus darah wungkul-wungkul dah. Itu benar-benar dari dalam. Iya. Keluarnya. Wah saya bangun kepotong, wah ini langsung saya muntah. Ini kan kapas. Oh ini apa sih orang-orang ini mainan kayak gini? Ini darah. Oh berarti setelah bangun sadar itu langsung dikasih air itu ya? Belum, itu masih malam itu kan. Saya masih baru bangun sama muntah darah. Berarti kan ada sesuatu yang nggak bener. Nah, akhirnya saya dipanggil oleh orang kiai, ada saudara. Wangi juga ya? Iya, Anda jangan disebutin. Ya. Nah, di satu daerah, ya, di satu daerah, di situ saya diobatin, dikasih tahu oleh saudara saya. Ya tadi dikasih itu satu aqua. Besoknya. Terus saya diperingatkan itu. Habis itu saya minum air tadi, saya didoain tuh. Saya minum air biasa tadi, ini seperti air es. Kalau kita minum es sekarang, mungkin habis dinginnya di mulut aja, di tenggorokan kan mungkin kurang lega. Ini air sepertinya bisa jalan. Di sini terasa dingin, seger. Seperti kita nelen es batu. Es batu ini jalan terus di sini terus ini, jadi di organ tubuh saya ini sepertinya kayak dia mencari gitu loh, mencari di dalam sini, terasa dingin. Habis terasa dingin, tahu-tahu saya itu kepingin buang kotoran, pengen buang air besar, mulesnya masya Allah kayak orang mau sakit diare gitu loh, mau mencret lah kasarannya. Itu sudah mulai gak bisa tak tahan lagi. Saya izin ke beliau, Pak Yai, ini sepertinya gak tahan. Ya sudah sana, bisa saya mau ke toilet. Gak boleh ke toilet itu saya. Jadi saya disuruh di situ jongkok,
Ya sudah buang kotoran di depan teras itu di keramik. Tapi pada saat saya mau ngelepas ini saya diselimutin pakai kain putih. Diselimutin jadi saya nongkrong. Lah anehnya kalau kita namanya diare kan buang kotoran kan kotoran tersebut kan ya bau lah. Gak sedap lah namanya juga kotoran. Tapi di situ bukan kotoran manusia yang keluar. Banyak sekali dari pecahan kaca, paku yang kecil-kecil, pasir. Saya sendiri masalah. Ya kalau ukurannya mungkin 1 mangkok. Akhirnya selesai. Saya buang kotoran. Tiba-tiba sama beliau kotoran tadi ditaruh di kain yang buat nyelimutin saya tadi. Taruh situ. Tidak ada niat mau balas dendam. Semuanya kembali kepada Allah. Ditaruhlah di pojokan. Jadi kotoran tadi bukan diambil pakai tangan loh ya, enggak. Pakai apa? Alat pertukangan itu loh, cetok. Pakai cetok diambil taruh situ. Anehnya lagi, pada saat mau pulang, itu kalau 1 mangkok kain kan ya mestinya kan ada apa ya, kayak ada beban gitu loh. Gak ada, tinggal kain aja. Itu dibawa pulang sama Mas Agus. Bawa pulang suruh bakar. Ya saya bakar kainnya tadi. Tapi nggak ada kotorannya sudah. Itu sudah musnah. Akhirnya saya mengetahui kalau saya mungkin waktu itu sudah dipocong. Cerita daripada saudara saya, katanya saya kena serangan jantung. Jadi sore tadi ibu panik, teriak-teriak, minta tolong. Banyak orang datang, dibawalah saya ke rumah sakit. Kata saudara ya? Ya. Itu setelah sadar lah ya? Ya, setelah sadar, saudara Pak Yai, kenapa kok sampai terjadi ini? Saya akhirnya diceritain bahwasanya pada saat waktu itu saya mengalami itu, katanya saya kena serangan jantung mendadak. Dibawa ke rumah sakit, dinyatakan sudah meninggal. Iya, dibawalah pulang. Nah, di situ sudah acara ya, mungkin di rumah seperti itulah ya, kemasan untuk orang apa, ada orang meninggal kan seperti itu. Tapi sudah dimandikan juga ya? Ya sudah di kafani kok. Jadwalnya saya itu jam 8 atau jam 9 besoknya itu mau dimakamkan. Katanya sudah digali makamnya ya? Sudah mau tinggal, tapi menunggu salah satu saudara yang masih jauh. Jadi lebih baik besok aja, katanya saudara. Akhirnya saya disemayamkan dulu semalam. Tapi jam 12 atau setengah 1 kisaran itulah ya, antara jam 12 setengah 1 itu saya sudah terbangun dengan mengalami yang tadi itu gitu loh guys. Jadi itu kisah saya. Masya Allah. Tapi kalau menurut Mas Agus, dulu kan nggak percaya adanya sihir ya? Iya betul. Tapi kalau menurut dengan uraian terjadinya Mas Agus ini, percaya nggak kalau adanya? Alhamdulillah, setelah saya sedikit-sedikit mendalami, saya pesan kepada saudara-saudaraku, jangan merasa kita paling hebat, jangan merasa kita yang paling kuat. Di atas langit masih ada langit. Dan sihir setelah saya mengkaji ulang, dimulai dari zaman Nabi itu sudah ada. Kalau sana kan kalau ceritakan buhul ya, kalau kita kan santet, teluh, tenung, sihir, macam-macam lah ilmu hitam. Itu ternyata ada. Maka dari itu jangan jangan mencoba lah. Kadang-kalanya itu ada orang nggak percaya karena orangnya itu belum pernah merasain, Mas. Ya, silakan kalau nggak percaya silakan, tapi kenyataan di sini saya sudah merasakan. Terus yang kutanyakan lagi Mas Agus. Mas Agus ini berarti mulai jam 5 sampai jam 12 lah meninggal ya. Kurang lebih seperti itu. 6 apa 7 jam lah ya. Ya. Itu berarti kalau sekarang kan sudah sadar pasti diingat-ingat kejadian itu.
Nah, menurut Mas Agus itu di alam mana? Apa surga? Apa alam arwah? Alhamdulillah, saya menanyakan kepada beliaunya. Saya kan juga bercerita seperti ini. Yang saya alami itu alam apa, Pak Yai? Beliaunya juga mengupas di dalam Al-Quran, katanya di surga, katanya. Kalau saya kan kurang memahami Gus ya, katanya itu pohon kan terbalik. Ini seperti itu. Kamu ini masih belum dalamnya sepertinya. Beliaunya sendiri juga ngomong Masih di luarnya ya. nah kalau cara gini, cara apa ya, teras rumah ini, Masya Allah ya, saya juga guyon waktu itu. Masya Allah ya, kalau memang itu apa, masih terasnya Masya Allah bagusnya kayak gitu, gak apa-apa wis, teras itu kembali lagi. Pengen kamu jangan sudah Pak, saya masih punya cita-cita ke depan lah. Disitulah saya mengalami suatu hal yang dianggap mustahil. Iya. Secara logikal kayak gak tercerna ya, karena sudah Nggak bisa. difonis mati sama. Terus maaf sih, bukan saya membedakan lagi antara mau bid'ah mau apa, ini nggak ada kaitan itu. Kalau orang nggak percaya yang namanya tahlil, maaf aja ya, dikala itu saya dengar loh, saya hafal. Makanya kan saya bilang tadi, kan saya gali itu ada suara-suara tahlil. Banyak orang ngaji itulah ya. Banyak saya dengar semua. Makanya wah ini pakai ini acara ini, Masya Allah, jangan. Sekarang saya balik tanya kepada jenengan, sudah ngaji membaca ayat Al-Quran baik apa jelek? Baik. Menurut jenengan bagaimana, saya tanya? Menurut saya itu baik. Baik kan? Lah, Sebaik-baik pengucapan itu lebih baik pengucapan Al-Quran. betul. Terus kalau dikala ada orang meninggal umpamanya, saya tanya lagi balik juga tanya. Di situ kalau ada orang habis kifayah, baru dimakami nih ya orangnya, katakanlah seperti itu, atau masih disemayamkan, ayo kita main kartu yuk, ayo kita minum minuman keras. Kalau kita di kalangan muslim ya, menurut jenengan lebih baik mana? Lebih pantas mana? Terhormat mana? Ya, kalau saya itu Islam NU. Jadi kalau kita pernah diajarkan, daripada kita menjenguk tajiah orang meninggal, sebaik-baik pengucapan itu sebaik-baik membaca Al-Quran. Betul kan? Lebih baik daripada kita ngobrol. Lah, Baca alangkah baiknya kan ikut berdoa. Siap. Dan itu nyampe, saya denger. Siap. Gitu loh. Ya, itu sobat kisah dari Mas Agus. Kita ambil sisi positifnya dan kita ambil pembelajaran dari kisah-kisah Mas Agus ini. Ya, semua yang kita sajikan, video-video kita itu real apa adanya sobat. Kita tidak pernah menambah cerita, nggak pernah mengurangi, apa adanya yang pernah dialami oleh narasumber. Ya, terima kasih Mas Agus atas waktunya. Kita dari tim Ekspedisi Kang Odeng mau ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Karena Mas Agus sudah mau mengisahkan kisahnya di YouTube kita. Siap. Kita tutup dulu Mas ya. Nah begini, saya tambahin lagi, insya Allah kita sambung lagi. Saya juga ada satu cerita yang real lagi, keajaiban daripada sholawat. Siap. Ada kelanjutannya. Habis ini Mas Agus ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.